Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Sabar Rosyade dan teman saya Izzatul Fikriyah akan memaparkan materi mengenai fungsi pembangkit momen. Baik, langsung saja pada pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai definisi fungsi pembangkit momen. Definisi fungsi pembangkit momen. Jika X adalah peubah acak, maka nilai harapan atau ekspektasi dapat diteruskan menjadi MXT sama dengan ekspektasi dikali eksponen berpangkat TX. Disebut momen generating function atau MGF, atau juga bisa disebut sebagai fungsi pembangkit momen atau FPM dari X. Jika nilai harapan tersebut ada untuk semua nilai T pada interval T berada di antara min H sampai H untuk H sama dengan H lebih dari 0. Dari definisi sebelumnya dapat dijabarkan fungsi pembangkit momen dari peubah acak diskret atau kontinu sebagai berikut. Yang pertama ada FPM untuk peubah acak diskret, yaitu MXT sama dengan sigma dari eksponen berpangkat TX kali Fx. Sedangkan untuk peubah acak kontinu yaitu MXT sama dengan integral tentu dari eksponen berpangkat TS kali Fx kali dx dengan batas tak hingga sampai min tak hingga. Kemudian kita langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu ada diketahui peubah acak X dengan fungsi massa peluang sebagai berikut. Fx sama dengan setengah pangkat X plus 1 untuk X sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya, dan 0 untuk X lainnya. Tentukan fungsi pembangkit momen bagi peubah acak X. Nah, sebelum kita menjawabnya, kita harus tahu dulu ini termasuk termasuk peubah acak diskret atau kontinu ya gitu. Maka kita lihat dulu dari massa peluang yang telah disebutkan dari soalnya. Nah, ini kan ada untuk X sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, maka karena itu kan ada dan seterusnya, maka itu termasuk peubah acak diskret begitu. Maka kita langsung ke pembahasannya. Karena itu tadi kan termasuk peubah acak diskret, maka kita juga menggunakan rumus yang peubah acak diskret begitu. Tadi kan sudah disebutkan ya kalau rumusnya kan udah di atas tadi. Nah, kita tinggal masukkan aja nih MXT sama dengan sigma dari nilai eksponen berpangkat TX dikali Fx sama dengan sigma X sama dengan 0 dikali bilangan eksponen berpangkat TX. Nah, karena tadi kan Fx-nya itu kan setengah pangkat X plus 1 ya dari sini tadi. Di sini ada soalnya itu kan Fx sama dengan setengah pangkat X plus 1. Nah, maka di sini kita juga masukkan saja X-nya, Fx-nya. Nah, kemudian kita udah dapetin itu. Lanjut kita hitung seperti biasa saja, kita hitung. Nah, dari itu kan gini, yang setengah pangkat X plus 1 itu kalau dijabarkan kan menjadi setengah pangkat X dikali setengah gitu, atau setengah pangkat 1 gitu. Nah, karena eksponen tadi berpangkat TX dikali setengah X kan sama-sama berpangkat X ya, maka ini bisa disederhanakan menjadi yang bawahnya itu menjadi eksponen berpangkat T per 2 dipangkatkan dengan X begitu. Maka kan di bawahnya itu kan sama dengan ditulisnya setengah sigma X sama dengan 0 dikali eksponen berpangkat T per 2 dipangkatkan dengan X begitu. Kemudian kita digunakan jumlah tak hingga deret geometri. Tadi kan Fx-nya itu 0,1, 2 dan seterusnya itu kan deret geometri. Nah, kita menyelesaikannya juga menggunakan rumus deret geometri, yaitu A per 1 min R begitu. Nah, kita masukin aja rumusnya. Tadi kan yang pertama A-nya ada 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, maka kita dapat setengah
kali 1/1 min eksponen pangkat T per 2 untuk T kurang dari ln 2. Kita kalikan maka mendapatkan 1/2 min X pangkat sama dengan 1/2 min eksponen pangkat T untuk T kurang dari ln 2. Nah, jadi fungsi pembangkit momen bagi peubah acak X adalah 1/2 min eksponen pangkat T untuk T kurang dari ln 2. Begitu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Iza. Silakan. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Mbak Iza. Baik, sebelumnya kita sudah tahu bahwa kegunaan fungsi pembangkit momen atau FPM salah satunya adalah untuk menghasilkan momen. Nah, ini berkaitan dengan teorema 5.9 yang berbunyi, misalkan X adalah suatu peubah acak dengan fungsi pembangkit momen mxt, maka fungsi pembangkit momen atau FPM yang diturunkan terhadap T sebanyak R kali dengan T sama dengan 0 akan menghasilkan momen ke R atau mu aksen R. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui peubah acak X dengan fungsi massa peluang sebagai berikut. Tentukan rata-rata dan variansi dari peubah acak X dengan menggunakan fungsi pembangkit momen. Penyelesaian. Pada contoh soal sebelumnya, kita sudah mendapatkan FPM dari peubah acak X adalah 1/2 min E pangkat T untuk T kurang dari ln 2. Nah, untuk menentukan rata-rata atau ekspektasi dari X, ini sama dengan momen ke-1, di mana momen ke-1 itu sama dengan turunan pertama dari fungsi pembangkit momen peubah acak X. Jadi rumusnya yaitu D per dt dikali FPM dari X dengan T sama dengan 0. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa FPM dari X adalah 1/2 min E pangkat T. Untuk mencari rata-rata, kita membutuhkan turunan pertama dari 1/2 min E pangkat T, yaitu E pangkat T per 2 min E pangkat T dikuadratkan dengan T sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita masukkan T-nya itu sama dengan 0, itu menghasilkan 1. Selanjutnya, untuk menentukan variansi, itu rumusnya adalah ekspektasi dari X kuadrat dikurangi ekspektasi dari X dikuadratkan. Itu sama dengan momen kedua dikurangi momen ke-1 dikuadratkan. Nah, ini rumusnya adalah turunan kedua FPM peubah acak X dengan T sama dengan 0 dikurangi turunan ke-1 FPM dari X dengan T sama dengan 0 dikuadratkan. Nah, turunan kedua dari FPM peubah acak X berarti turunan dari E pangkat T per 2 min E pangkat T kuadrat. Itu hasilnya adalah ini. E pangkat T kali 2 min E pangkat T plus 2E pangkat 2T per 2 min E pangkat T pangkat 3. Nah, ini tinggal dimasukkan. T-nya adalah 0, menghasilkan 3. Nah, untuk hasil ini, tadi kita sudah mendapatkan yaitu hasilnya 1, berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 2.
Nah, kesimpulannya, jadi rata-rata peubah acak X adalah 1 dan variansi peubah acak X adalah 2. Selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat fungsi pembangkit momen atau sifat-sifat FPM. Ini terdapat pada teorema 5.10 yang berbunyi untuk sembarang konstanta A dan B berlaku sifat pertama yaitu FPM dari X plus A sama dengan ekspektasi dari eksponen berpangkat X plus A kali T sama dengan eksponen berpangkat A kali T dikali FPM dari X. Sifat kedua yaitu FPM dari AX sama dengan ekspektasi dari eksponen berpangkat AXT sama dengan MX AT. Sifat yang ketiga yaitu FPM dari X plus A per B sama dengan ekspektasi dari eksponen berpangkat X plus A per B dikali T sama dengan eksponen berpangkat A per B dikali T dikali MX T per B. Selanjutnya ini ada contoh soal. Diketahui peubah acak X dengan fungsi pembangkit momen adalah 1 per 1 min T kuadrat. Tentukan fungsi pembangkit momen bagi peubah acak. Yang pertama yaitu Y sama dengan X plus 3, B yaitu Z sama dengan 2X, dan yang ketiga C, W sama dengan X plus 5 per 4. Yang pertama, untuk Y sama dengan X plus 3. Nah, ini tadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus ini. Jadi, FPM dari Y itu sama dengan FPM dari X plus 3 sama dengan eksponen berpangkat 3T dikali FPM dari X sama dengan E pangkat 3T dikali 1 per 1 min T kuadrat sama dengan E pangkat 3T per 1 min T kuadrat. Selanjutnya, untuk Z sama dengan 2X, ini kita masukkan ke dalam rumus ini. Jadi, FPM dari Z itu sama dengan FPM dari 2X sama dengan MX 2T sama dengan 1 per 1 min 2T kuadrat. Untuk yang ketiga yaitu W sama dengan X plus 5 per 4. Ini kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, jadi FPM dari W itu sama dengan FPM dari X plus 5 per 4 sama dengan eksponen pangkat 5 per 4 kali T dikali MW T per 4 sama dengan E pangkat 5 per 4 T dikali 1 per 1 min T per 4 kuadrat sama dengan 16E pangkat 5 per 4T per 16 min T kuadrat. Sekarang teman-teman bisa mencoba mengerjakan latihan soal ini sebagai latihan agar kita lebih bisa memahami materi yang sudah disampaikan. Cukup sekian dari saya dan juga Mbak Iza. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.